Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya mohon penyerahan, tadi sudah saya sampaikan Pak Ustadz, pencerahan bagaimana kami di usia-usia yang fase-fase kritis ini untuk dapat melewati proses ujian hidup, terutama dalam berumah tangga. Kami persilakan pada Bapak Al-Mukarram Ustadz Wahid Effendi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah amma ba'd. Yang kami muliakan Kepala BPP MHKP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur beserta seluruh jajaran pejabat struktural, fungsional maupun jabatan pelaksana beserta lampirannya. Wabil khusus yang kami muliakan Bapak Haji Didik Srinoto beserta keluarga, karena Ibu juga ikut Zoom pada pagi hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang hakikat hidup kita setelah kita menikah. Karena manusia itu lahirnya dari mana, untuk apa kita hidup di dunia ini, dan setelah hidup ini berakhir, apa yang kita bawa setelah kita meninggalkan dunia ini. Karena itu, saya pada kesempatan ini juga memperkenalkan diri, walaupun kita sudah kurang lebih 2 tahun udah bertemu seperti ini. Kebetulan saya di Magister Hukum Keluarga, saya pengampu mata kuliah Psikologi Keluarga dan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Kalau di S1 saya pengampu Tafsir Ahkam dan Hadis Ahkam. Jadi menggali ayat-ayat tentang hukum-hukum dalam kehidupan ini, hadis tentang hukum-hukum dalam kehidupan ini. Maka jikalau kemudian saya dikasih topik berkaitan dengan komunikasi membangun keluarga yang harmonis, ini adalah salah satu dari topik yang saya sampaikan dalam perkuliahan. Sehingga jikalau tidak tuntas hari ini, maka kita bisa berlanjut. Makanya tadi saya menawarkan kepada Bapak PLT, nanti ada MOU kerjasama dengan Magister Hukum Keluarga Universitas Islam Sunan Giri, bisa ditindaklanjutkan. Bahkan nanti jikalau ada pegawai yang punya masalah, saya insya Allah punya banyak resep untuk melanggengkan keluarga itu. Karena bagaimanapun juga menyatukan dua kepala yang berbeda jenis kelamin, sekaligus berbeda latar belakang dan keinginan, itu memang butuh jiwa yang besar. Apa itu jiwa yang besar? Permasalahan yang besar dipandang bahwa itu adalah permasalahan yang kecil. Sekali lagi, orang yang berjiwa besar adalah orang yang memandang permasalahan yang kita hadapi sebesar apapun itu sebetulnya masalah kecil. Sehingga dia tetap menyadari la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani dengan komunikasi efektif bentuk keharmonisan rumah tangga. Nah, tentu ada satu hal
yang perlu kita renungkan bersama, bila panjenengan berkesempatan ke Gramedia, ada buku yang berjudul Menikah untuk Bahagia yang ditulis oleh Novel D. Di situ ada unsur-unsur penting yang dirangkai dalam rangka mewujudkan keluarga ini bahagia atau tidak. Karena setiap orang hidup itu butuh bahagia. Tidak mungkin kemudian laki-laki yang menikahi seorang perempuan kemudian di dalam hatinya, aku menikah ini adalah untuk sengsara. Tidak mungkin. Setiap orang laki-laki maupun perempuan menikah itu adalah untuk mencari bahagia. Cuma bahagia yang bagaimana? Apakah bahagia dari salah satu pihak atau bahagia dari kedua belah pihak? Misalkan tadi sudah dibacakan, fankihu ma toba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Nikahlah kalian terhadap laki, terhadap perempuan yang engkau cenderungi, yang engkau inginkan. 2, 3, 4. Bahkan ada yang menerjemahkan 2 berarti 4, 3 berarti 6, 4 berarti 8. Bahkan ada yang menerjemahkan 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4. Sehingga menikah sampai 16, karena menerjemahkan warubah itu adalah 4 kali 4. Maka tentu ketika seorang laki-laki menikah lebih dari satu, kira-kira yang bahagia suaminya atau istrinya? Suami. Istri akan senang. Bahkan kalau disampaikan bahwa ini jalan surga buatmu, dek, semakin kamu ridho abang atau menikah lagi, semakin bahagia. Bahkan ada yang mengatakan begini, justru menikah dengan satu istri itu masuk neraka. Ditanya kenapa? Kenapa kamu tidak menikah lagi? Saya takut istri. Saya takut istri yang ada di rumah. Padahal takut itu hanya kepada Allah. Ada yang berselawat begitu, kalau istrinya hanya satu, itu masuk neraka karena hanya takut pada istrinya, bukan takut kepada. Itu namanya alibi. Tapi tidaklah demikian, bahwa tujuan seseorang menikah itu adalah untuk mencari namanya ketentraman batin, di mana ketentraman batin itu diraih melalui hubungan suami istri yang didasarkan pada mawaddah. Apa itu mawaddah? Mawaddah itu adalah kenikmatan yang bersifat fisik, di mana kenikmatan itu bersifat simbiosis mutualisme, hubungan yang saling menguntungkan. Makanya untuk bapak-bapak agar istri nanti tidak selingkuh, jangan cari kepuasan sendiri, harus ada pemanasan dulu. Karena yang butuh puas itu bukan hanya bapak-bapak, ibu pun butuh puas. Kalau ibu tidak terpuaskan, bisa larinya ke macam-macam loh ya. Orang akan membahas begini, kalau laki-laki punya botol, kalau perempuan punya layak. Apa itu botol? Prinsip botol itu, ada yang model istri begini, wes tidak apa-apa isinya ditumpahkan di luar, yang penting botolnya pulang. Ini namanya penyesatan itu. Namanya botol akan kena HIV. Habis itunya futul. Akan kena HIV. Habis itunya futul. Karena anunya itu dibawa sembarangan. AIDS itu singkatan anunya itu diberikan sembarangan kepada pelacur, kepada, sehingga yang jadi korban di rumah itu ya istri. Kadang-kadang istri yang tidak pola-pola, justru yang kena HIV terlebih dahulu itu istri, karena rentan istri itu daripada laki-laki. Ada lagi yang model suami mengibaratkan bahwa istrinya seperti layak, gak popo ulet-gulet. Tahu ulet-gulet?
terserah uleg-uleg siapa yang uleg-uleg di wilayah itu, yang penting cobeknya gak pecah. Itu juga penyesatan, karena bagaimanapun juga laki-laki maupun perempuan yang berzina itu akan menghancurkan amal ibadahnya 80 tahun. Sekali lagi, 1 kali berzina akan menghancurkan amal ibadahnya 80 tahun. Umur panjenengan berapa? Itu pun zina 1 kali belum, itu masih tombok itu. Dari 40 tahun umur berapa mulai tertib ibadahnya? Padahal zina 1 kali akan menghancurkan amal ibadahnya 80 tahun. Karena itu mawaddah ini adalah hubungan simbiosis mutualisme yang saling memberikan ketentraman batin, yang saling memberikan manfaat pada pihak yang dicintai. Yang dicintai, sehingga mawaddah itu adalah apa yang saya berikan kepada istri saya, bukan apa yang diberikan istri saya pada. Itu artinya mawaddah. Jadi kebalik ya. Jadi mawaddah itu adalah apa yang saya dapatkan dari apa? Dari orang yang mencintai itu. Kemudian setelah ini berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang dicintainya, maka akan, jika ini dirawat terus-menerus, dipupuk terus-menerus, sekali lagi, jikalau kemudian apa yang saya dapatkan ya, misalkan bapak-bapak ya, saudara-saudara, mas-mas yang sudah menikah baik usia tua maupun usia muda, ini kan muda semua, antara 30 sampai 40. Apa yang saya dapat dari istri saya? Begitu pula istri, apa yang saya dapat dari suami saya? Ini jika tidak tangguh, akan terjadi retaan-retaan yang luar biasa, akan menjadi bom waktu. Makanya kata sayang dulu. Kira-kira kata sayang itu akan dekat dengan konotasi apa? Cium. Ketika kita ngundang anak kita yang masih kecil, ponakan kita, ayo sayang dulu. Apa kata sayang dulu? Ciuman. Orang menerjemahkan sayang itu adalah hal yang bersifat biologis. Inilah yang kemudian jikalau sayang itu diwujudkan dalam bentuk biologis, maka wujudnya ya orientasinya hanya itu, seks. Orientasinya hanya seks. Mawaddah itu adalah berorientasi pada seks. Jikalau kemudian dipupuk terus simbiosis mutualisme, maka akan muncul namanya ketergantungan satu dengan yang lain. Kalau sudah muncul ketergantungan, maka muncul lekatan-lekatan emosional. Lekatan-lekatan emosional inilah yang disebut dengan rahmah. Kalau sudah mencapai rahmah, apa yang saya berikan buat pasangan hidup saya? Bukan menuntut hak, tapi apa yang saya lakukan pada pasangan hidup saya? Kewajiban apa yang sekiranya membuat pasangan saya ini, sekali lagi, yang sekiranya membuat pasangan saya ini tentram batinnya. Itulah yang disebut dengan wamin ayatihi yang dibacakan tadi. Wamin ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dari tanda-tanda kekuasaannya bahwasanya Allah menciptakan kamu dari diri kamu azwaja, berpasang-pasangan, jodohnya. Kalau khalaqa itu bersifat tetap. Kata khalaqa itu adalah ciptaan yang bersifat tetap. Artinya apa? Setiap laki-laki itu ada jodohnya, setiap perempuan itu ada jodohnya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi yakinlah Allah menciptakan makhluknya itu berpasang-pasangan, ada jodohnya. Karena itu barangkali di antara mbak-mbak ada yang belum ketemu jodohnya, ada yang belum ketemu jodohnya. Coba angkat tangan yang belum punya suami. Angkat tangan yang belum punya suami. Berarti sudah menikah semua ya? Oh, ini sudah punya suami semua ini. Maka, iya, barangkali mahasiswa nikah juga tidak apa-apa.
tak doakan yang belum menikah dapat suami laki-laki. Ada loh laki-laki yang bukan laki-laki. Laki-laki yang bukan laki-laki itu hanya nuntut haknya saja, tapi tidak peduli dengan kewajibannya. Tak doakan dapat suami laki-laki yang lelaki punya selera dan punya tanggung jawab. Jadi sebuah ketentraman dalam keluarga itu mempersyaratkan apa? Kesucian jiwa, kemurnian hati, dalam rangka apa? Merajut untuk menjalin cinta kasih di antara keduanya. Tanpa itu akan terjadi ledakan, ketidaknyamanan di kemudian hari, keterpaksaan, segala sesuatu yang bersifat terpaksa, maka ujung-ujungnya tidak enak. Nah, kemudian ada 5, tinggal panjenengan pilih yang mana. Keluarga ideal itu ada 5 macam. Yang pertama, suami yang mencari nafkah sementara istri semata-mata sebagai ibu rumah tangga. Yang kedua, istri yang mencari nafkah, suami tidak, jadi bapak rumah tangga. Ada loh ya, wes karena penghasilan ini, wes karena ini anak lahir ini adalah hasil buah karyamu, biar mama aja yang bekerja, papa yang rambut anak-anak. Ada yang model begitu. Paling tidak saya dalam hidup saya temukan 4 yang model begitu, sampai sekarang masih harmonis. Salah satunya yang perempuan itu kerjanya di Angkasa Pura. Sebelumnya bekerja karena anaknya butuh perhatian khusus, akhirnya suaminya yang suruh ngerawat anak-anaknya. Ada yang ketiga adalah dua-duanya sama mencari nafkah dengan satu pertimbangan. Kalau kemudian punya anak, nggak apa-apa punya anak, tapi kemudian dititipkan ke tempat penitip anak atau minta tolong seseorang untuk menjadi babysitter. Tapi kadang-kadang suaminya kadang-kadang terpesona dengan babysitternya juga ada. Sehingga ngeramut anaknya dapat bonus babysitternya. Ada juga yang dua-duanya tidak bekerja. Ada yang kelima ini, wes daripada punya laki-laki yang begitu, mendingan aku hidup sendiri aja. Lepas punya suami atau tidak ada bedanya. Lebih baik saya rambut anak saya sendiri. Namanya single parent. Tinggal panjenengan pilih yang mana. Panjenengan pilih yang mana? Dari 5 ini, 1, 2, 3, 4, 5. Baju merah. Pilih yang mana? Pilih istri yang nggak kerja. Kalau ibu-ibu sama mbak-mbak sama mahasiswa ini, pilih yang mana mbak? Berarti nomor berapa? Nomor 3. Nah, tinggal bagaimana sekarang. Karena setiap keputusan, sekali lagi, karena setiap keputusan itu membutuhkan konsekuensi. Keputusan apapun itu membutuhkan konsekuensi. Tapi kalau sudah diputuskan berdua, maka itu adalah resiko dan tanggung jawab dijaga dan dipelihara sama-sama. Kalau memilih yang pertama, bahwa ini betul-betul laki-laki ingin kerja keras, banting tulang, ndas digawe sikil digawe ndas, weteng digawe dengkul. Sehingga apa yang diinginkan anggota keluarga terpenuhi. Tapi begitu pula, milih yang kedua, misalkan istri yang bekerja, ini namanya laki-laki yang tidak banyak gitu. Laki-laki yang tidak banyak, karena kita di Indonesia ini bersifat paternalistik, bukan maternalistik. Kalau di Bali itu lebih condong maternalistik. Di Bali itu yang membetulkan genten itu bukan suaminya, istrinya itu. Ada satu kampung di Bali itu, mohon maaf saya menyebut karena memang ada fakta begitu.
yang membetulkan genting itu laki-laki, perempuan. Ada yang dua-duanya. Kalau dua-duanya, nah ini apakah milih 1, 2, 3, 4 atau 5? Tapi yang jelas keluarga yang ideal itu adalah 1. Menjamin tidak ada segala bentuk kekerasan. Apakah bentuk fisik berupa tamparan, cubitan, sadukan? Kalau tidak disaduk didengkul, atau psikis dengan kekerasan-kekerasan yang bersifat nonverbal, kata-kata yang kasar, yang menyakitkan, atau kekerasan ekonomi, gelem ngeloni gak gelem belanjani, sing dijauh kelon naik, tapi di blonjone mana mas wis golek dhewe. Atau kekerasan seksual. Apa itu? Tidak apa-apa, ini mahasiswa walaupun belum bersuami kan sebentar lagi punya suami ya. Nanti bisa untuk jadi referensi ya. Atau kekerasan seksual, apa? Hiperseks. Sedino minta 7 kali. 20, bahkan bukan hanya 7 kali. Benjam minta. Karena pernah ada yang terpaksa karena kalau sudah kadung main lebih dari sejam dan sehari minta lebih dari 10 kali. Akhirnya merasa kesakitan, itu juga termasuk bentuk kekerasan. Yang kedua, menjamin tumbuh kembang semua anggota keluarga. Berarti kalau istrinya punya profesi, suaminya punya profesi, masing-masing saling menopang dan mendukung. Jika terjadi masalah di kantor masing-masing, dicarikan solusi bareng. Jika ada masalah di internal keluarga, dicarikan solusi bareng. Yang dalam prinsip win-win solution. Ada penyelesaian yang sama-sama dapat diterima. Bukan penyelesaian yang bersifat sepihak. Yang ketiga, bahwasanya konsep tauhid itu adalah menjamin relasi yang seimbang antara suami dan istri. Tidak ada yang lebih tinggi, bahkan Allah sendiri sudah menegaskan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa. Relasi ini seimbang, tidak ada hegemoni. Yang beda itu hanya perbedaan kodrati. Kalau laki-laki tidak melahirkan, perempuan melahirkan. Cuma satu toh, urusan sholat, sekali lagi, urusan sholat, laki-laki yang jadi imam. Tapi jadi imam itu pun sifatnya relasi yang bersifat setara. Kenapa? Jika imam salah, maka kemudian makmum mengingatkan imam juga segera untuk memperbaiki kesalahannya. Dan yang terakhir, jika kepingin menjadi keluarga yang ideal, punya keyakinan bahwa semuanya punya peran yang mulia dan dimuliakan Allah. Sehingga tidak ada satupun yang direndahkan, karena setiap orang jaluk diwongke. Setiap orang jaluk diwongke. Lek wis gak wongke wong, mongko wong iku duduk wong maneh. Setiap orang minta dimanusiakan, minta dihargai dan dihormati. Ada di antara ibu-ibu yang berkeinginan direndahkan suaminya? Adakah di antara bapak-bapak yang ingin direndahkan istrinya? Semuanya tidak ada yang ingin direndahkan. Maka kalau ingin keluarga kita ini ideal, maka semuanya sama. Saya sampai detik ini, dari saya masih kenalan sampai sekarang, saya tidak pernah manggil istri saya itu dengan namanya langsung. Saya masih sampeyan, tidak kon, dapurmu, awakmu, tidak. Itu namanya kasar. Jadi waktu masih belum saya nikah, saya panggil mbak, walaupun lebih tua saya. Setelah menikah, tak panggil dek. Begitu anak pertama lahir, anak sudah bisa bicara, manggil dek, dek ke sini. Wah, ini bahaya ini. Akhirnya mulailah saya memanggil ma. Sampai sekarang saya panggil ma.
Artinya apa? Setiap orang tetap minta dihargai. Makanya di telinga saya risih kalau ada suami istri ucapannya, lah kamu itu gimana? Anaknya juga, lah kamu itu juga bagaimana, Mak? Kata kamu itu memang bahasa Indonesia itu kadang-kadang untuk urusan apa etika itu kalah dengan bahasa Jawa. Karena di bahasa Jawa itu panjenengan, bawahnya panjenengan sampeyan, bawahnya sampeyan awakmu, bawahnya awakmu kon, bawahnya kon dapurmu, bawahnya dapurmu matamu, dan sebagainya. Dapur itu muka, spesifik lagi matamu. Nah, seluruh kata-kata itu punya konsekuensi, dan inilah yang kemudian kalau kemudian setiap masing-masing itu punya peran yang penting dan mulia, maka bahasa pun diatur sedemikian rupa. Makanya anak-anak saya sampaikan, yang tua manggil adiknya adik, yang muda memanggil yang atas kakak atau mbak. Dan ketika memanggil kamu, kon gitu, langsung saya tegur, jangan. Itu kasar kata-katanya. Kenapa? Karena setiap orang punya peran yang penting. Ini berdasarkan hasil laporan dari website Mahkamah Agung. Sekali lagi, ini berdasarkan laporan dari website Mahkamah Agung. Saya kutip dari materi dari Majelis Fatwa MUI waktu pertemuan di Jakarta, bahwa laporan Mahkamah Agung per tanggal 3 April 2019 sebanyak 419.268 pasang bercerai sepanjang tahun 2018. Dari jumlah itu, inisiatif perceraian ternyata paling banyak didominasi oleh pihak perempuan sebanyak 307.778, berarti 3/4. Sedangkan dari pihak laki-laki sebanyak 111.490 orang, berarti 1/4. Berarti 3/4 perceraian itu lebih diinisiasi oleh pihak perempuan dengan berbagai macam alasan. Yang paling besar itu adalah faktor ekonomi. Sekali lagi, yang paling besar adalah faktor ekonomi. Makanya kalau kemudian seseorang mau menikah, jangan kemudian dengan menggunakan prinsip bahwa saya ini harus pacaran dulu. Kalau tidak pacaran, saya tidak akan mengenal jiwanya. Tapi tidak pernah melibatkan Allah. Hanya melihat penampakan fisik, padahal ketika orang berpacaran itu pasti aibnya, kekurangannya pasti disimpan rapat-rapat. Begitu sudah menikah, watak aslinya akan timbul dan kelihatan, muncul. Makanya libatkan Allah. Walaupun tidak pernah pacaran, libatkan Allah. Karena hari esok adalah gaib buat kita. Karena itu, ini adalah prinsip orang hedonis, prinsip orang sekuler, bahwa hari gini mau menikah dijodohkan itu kuno. Padahal ketika seseorang tua itu menjodohkan, itu sudah ditantang dan ditanting yang lebih teliti. Karena orang tua mencarikan jodoh buat temannya, buat anaknya, itu akan dilihat kapasitasnya, bobot, bibit, bebetnya sudah dilihat. Tapi bukan hanya bobot, bibit, dan bebet, tapi istikharah, mohon petunjuk kepada Allah. Itu yang hasilnya lebih akurat. Satu ketika kita akan bahas itu nanti, kalau ada kesempatan lagi. Kemudian, ternyata berdasarkan dari apa yang dirangkai oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Karawang, Abdul Hakim itu, dia mengatakan faktor media sosial ternyata sering menjadi awal pertengkaran dan berakhir dengan perceraian di pengadilan. Ternyata dari 3 hal itu ada 3 hal. Yang pertama, terganggu kualitas
waktu mereka berdua. Kenapa? Sesampai di rumah bukan berbincang-bincang tentang masalah kedua yang bisa merangkai keharmonisan, tapi kayaknya udah duduk berdua, tapi ternyata jiwanya mengembara kemana-mana. Yang sini pegang HP, yang sini pegang HP, yang sini pegang HP, yang sini pegang HP. Padahal ketemunya hanya, misalkan kalau kita berangkat kerja jam 6, kemudian pulangnya sampai rumah jam 5, paling-paling ketemu dengan istri kita adalah dari 7-8, maksimal jam 11, hanya 3 jam itu. 3 jam itu pun waktu makan masih pegang HP. Bukan apa? Bukan interaksi. Padahal komunikasi itu penting. Omong-omong itu penting. Nah, ketika tidak terjadi komunikasi yang efektif, maka kualitas waktu ini sangat amat terganggu. Dan ini menyebabkan rumah tangganya sangat rentan dengan perselisihan dan perceraian. Yang kedua, medsos itu ternyata menjadi media perselingkuhan. Begitu punya masalah dengan istrinya, begitu punya masalah dengan suaminya, buka Facebook. Oh, ketemu mantan. Sehingga CLBK, cinta lama bersemi kembali. Yang paling parah begitu, merasa tidak puas dengan pasangannya, janjian dengan mantannya di hotel. Kalau nyewa hotel tidak ada uang, di pantai atau di mobil, sehingga muncul mobil kalau sampai mobil bergoyang, tidak mungkin itu istrinya, karena punya rumah. Bisa juga di kamar mandi. Yang ketiga, suka membanding-bandingkan dengan pasangan lain. Misalkan, lah iya mas, wong pacarku biyen lho, aku pacaran ping 11 mas. 1 2 3 4 5 sampai 10 gak ono sing koyo sampean ngono mas. Dibandingkan dengan mantan-mantannya. Sopo sing gak loro atine? Loro mbak. Sakit gak mbak? Tapi yang itu sakitnya tuh di sini, tapi enaknya tidak pernah dibayangkan. Yang ada sakitnya tuh di sini, tapi tidak pernah enaknya tuh, tidak pernah dibayangkan enaknya gitu. Sakitnya toh. Makanya orang bercerai itu ada dua, bercerai hidup dan bercerai mati. Bercerai hidup itu walaupun 99 baiknya, jeleknya hanya satu, yang diingat-ingat hanya satu kejelekan itu. Tapi kalau cerai hidup 99 jeleknya, baiknya satu toh, yang diingat satu itu. Misalkan dari nikah sampai jelang meninggal, gawene nglarakno ati. Tiba-tiba 2 hari sebelum meninggal berbalik 180 derajat. Semuanya pasangannya disenangkan, diseneng-seneng selama 2 hari. Kemudian mangan bakso keleleken pentol. Meninggal. Kira-kira yang dilihat apanya? Jeleknya apa baiknya? Pasti ini bagaimana kita menjalin hak, bahwa sebuah rumah tangga akan berjalan setara bila satu, suami berusaha menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Dengan apa? Ini sebagai dorongan iman, dorongan cinta, dan dorongan ibadah. Tanpa didasari pada iman, bahwa bagaimanapun juga dunia ini adalah mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang untuk menuju akhirat. Ini sebagai iman. Dan tentu di balik iman itu ada cinta, keinginan untuk membahagiakan pasangannya, sekaligus sebagai ibadah. Karena bagaimanapun juga saat masih bujang,
itu seluruhnya untuk dirinya, bekerja untuk dirinya. Tapi ketika menikah, bagaimanapun juga ini untuk berbagi kepada siapapun. Bukan hanya pada istrinya, tapi buat orang tua istrinya, saudara-saudara istrinya, mampu berbagi. Tapi ingat, inilah yang kemudian rumus, bahwa ibadahnya orang yang masih bujang 1, pahalanya. Tapi ibadahnya orang yang sudah menikah itu 10. 1:10. Nah, inilah yang kemudian jika didasarkan pada ibadah itu akan terwujud, namanya itu harmoni. Yang kedua, jikalau suami sudah menjalankan kewajiban, karena frekuensi kalau ingin bahagia jangan untuk hak, walaupun dalam tulisan adalah hak dan kewajiban, tapi yang diutamakan adalah kewajiban. Suami berusaha menjalankan 100% kewajibannya sebagai suami dengan dorongan iman, cinta dan ibadah, maka istri mengimbangi untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri 100% sebagai dorongan ibadah dan cari ridha Allah. Karena ridha suami itu adalah ridha buat istrinya. Kenapa? Satu, ketika seorang suami udah mikir ini istrinya ini liburnya, kalau sudah libur tidak tanggung-tanggung, tidak sehari 2 hari, tapi sampai setengah bulan. Ada yang liburnya sampai setengah bulan. Setengah bulan sudah ngempet banget. Begitu waktunya suci nggak segera mandi supaya ini bisa tersalurkan. Apalagi kemudian sampai wis aku kesel teko kantor. Aku iki kerja, Mas. Aku iki kerja. Enggak mau melayani suaminya sampai suaminya mangkel. Maka mangkelnya suami ini menyebabkan malaikat melaknat sampai suaminya ridho lagi. Jikalau istrinya tidak minta maaf, Allah pun tidak ridho. Maka menjalankan kewajiban apapun, walaupun dua-duanya sudah memilih sama-sama bekerja, tapi relasi seperti ini tetap harus dipupuk. Karena apa? Jikalau kemudian kalau istri yang model begini, memang harus merelakan suaminya menikah lagi. Karena jikalau satu libur ada syarat yang lain. Tapi jikalau kemudian para istri ini cukup bahwa akulah yayang bebmu saja, sekali lagi hanya aku saja yang menjadi yayang bebmu, maka ketika dibutuhkan faktu harfakum annasyitum. Apa faktu harfakum annasyitum? Cangkolah sawahmu dari manapun. Kalau dari sana tidak bisa, ya arah yang lain, yang penting bisa tersalurkan. Nah, pandai-pandailah untuk mengolah itu. Yang ketiga, ini perlu diidentifikasi bahwa suami istri perlu mengenal kekurangan dan kelebihan pasangannya. Jika sudah tahu kekurangannya dan kelebihannya, tentu kekurangannya jangan diebret-ebret, diumbar. Karena itu adalah aib suami, aib istri. Ambillah kelebihannya, karena setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Bahkan di dalam kitab Tarbiyatul Tifli fi Ru'yatil Islam, jikalau ada seorang suami ngumbar aibnya istrinya, seorang istri ngumbar aib suaminya, maka dia seperti setan yang telanjang di pasar. Karena pada prinsipnya bagaimanapun juga itu sama dengan mempermalukan dirinya. Makanya ketika pilihannya memang kalau memang tidak bisa dirajut, tetap. Makanya ketika akad nikah itu wa'asyud, apa itu? Al-tasrihim bi-ihsan. Jika tidak bisa dipertahankan, maka berpisah pun dengan baik-baik, bukan berpisah dengan dendam atau amarah. Sehingga dalam posisi seperti itu, dua belah pihak butuh penghargaan, butuh saling melengkapi dalam kekurangan, sehingga dipupuk dengan menghormati masing-masing, mencintai masing-masing, dan saling mempercayai
saling mempercayai, beda dengan curiga terus-menerus, maka risih. Kalau curiga terus-menerus itu bahasanya apa? Dan berkomitmen menempuh perjalanan rumah tangga ini dalam mengarungi bahtera rumah tangga dengan berbagai badai dan gelombang apapun yang muncul dalam perjalanan sampai ajal menjemput, dan sungguh-sungguhlah bahwa inilah pernikahan kita dunia akhirat. Kebersamaan kita dunia akhirat, karena bagaimanapun juga dunia yang kita jalani ini adalah sangat singkat banget. Dan kalau sudah berkomitmen itu, maka dalam posisi apapun, senyampang ada waktu dan kesempatan dalam kebersamaan, jangan lupakan untuk mengajak istri dan anak-anak untuk berjamaah. Karena ada 5 media komunikasi yang sangat efektif. Jika ada apa-apa, ini akan terbuka otak sadar dan otak bawah sadar adalah kita berbincang-bincang usai sholat, itu penting. Dan ini dipraktekkan Profesor Dr. Ali Aziz. Jadi ketika ke rumah itu selalu jamaah, dan kemudian istrinya suruh berdoa, anaknya suruh berdoa, baru beliau berdoa, dan kemudian setelah itu berbincang-bincang. Ini ternyata menjadi media yang sangat efektif. Yang kedua, jikalau kantornya berdekatan, sesekali berangkat ke kantor bareng, antarkan istrinya ke kantornya, kemudian baru ke kantornya. Kenapa? Yang kedua ini, omong-omong di kendaraan, ini ternyata di satu sisi kita konsentrasi nyetir, sisi yang lain inilah otak sadar dan bawah sadar terbuka. Hal apapun komunikasikan di situ. Kalaupun toh naik sepeda motor, rangkullah biar ini merasakan bahwa ada kehangatan, dan ini akan menjadi piranti penting. Itu yang kedua. Yang ketiga, di tempat rekreasi. Di tempat rekreasi penting, sehingga aktivitas rutinitas sesekali hanya sekedar makan di pojok atau di alun-alun atau di mana begitu, karena saat kita rekreasi itu ternyata media komunikasi yang sangat efektif bercengkerama dengan keluarga. Dan yang keempat adalah saat sakit. Ketika sakit, apapun yang disampaikan, makanya ketika jenengan di rumah sakit mendapatkan pelayanan dari perawat ataupun dokter yang tidak mengenakan, kan diingat-ingat di sini. Kenapa? Karena otak sadar dan bawah sadar terbuka. Sesekali. Dan yang kelima, ini yang spesial. Saat ML. Hal-hal yang tidak diinginkan atau apapun, sampaikan di situ. Jangan di saat posisi panas. Karena saat ML itu adalah saat mesra-mesranya. Karena itu akan menyampaikan dengan bahasa hati. Itu yang akan merubah. Kemudian seorang suami bisa mendidik istrinya untuk lebih banyak bersyukur, berzikir bersama, mengajak untuk membaca Al-Quran dan sebagainya, ziarah kubur, menuntut dan sebagainya. Nah, sekarang pilihannya, dari sekian pilihan, panjenengan pilih yang mana? Jikalau kemudian nafsunya besar, sementara penyalurannya tidak ada. Sekali lagi, jikalau nafsunya besar, penyalurannya tidak ada, pilih berpoligami atau berselingkuh. Tidak menginginkan dua-duanya kan? Maka pilihannya adalah bagaimana membangun kesetaraan dalam rangka apa? Mewujudkan kebersamaan yang saling membutuhkan. Karena poligami bagaimanapun juga ada yang disakiti. Apalagi berselingkuh, berzina, itu jauh lebih bahaya. Dan ada 4 pilar langsung ini. Karena itu dalam rangka merawat itu ada 3 hal. Dalam posisi apapun, suami dan istri butuh komitmen. Tanpa ada komitmen, maka
pernikahan itu amat sangat rentan dengan perpisahan. Komitmen tidak cukup jikalau tidak ada kedekatan emosi. Makanya anak-anak sekarang kalau tidak pacaran dulu, mana bisa ada kedekatan emosi? Karena nikah itu harus kalau tidak ada cinta, maka ibarat rujak tanpa garam. Sayur ada, gairah ada, kedekatan emosi ada. Ini akan memupuk keluarga yang ideal. Yang kedua, ada kedekatan emosional, ada gairah, tapi tidak ada komitmen, munculnya perselingkuhan. Cinta. Ada gairah, kalau di rumah ya gairah. Ada kedekatan emosi, tapi tidak ada komitmen, ya tadi. Wes mengibaratkan suaminya seperti botol, gak popo, isinya ditumpahkan di mana-mana, yang penting botolnya balik. Ini bahaya. Yang ketiga, ada gairah, ada komitmen, tapi tidak ada kedekatan emosi, maka hubungan suami istri tidak bisa terjalin dengan harmonis. Ada komitmen, ada kedekatan emosi, tapi tidak ada gairah, akhirnya timbul apa? Mencari pelampiasan. Orang yang beriman tidak akan melampiaskan ke orang lain, bisa dilampiaskan ke sabun atau ke mana saja. Ada kedekatan emosi, ini lebih parah lagi. Ada cinta, namun tidak ada gairah, tidak ada komitmen. Yang keenam, ada gairah, tidak ada komitmen, tidak ada kedekatan emosi, maka yang ada hubungan ini seperti hubungan hewan. Seperti hubungan hewan, diecer kemana-mana. Jadi tidak mengenal dosa, karena gairahnya menggebu dan harus disalurkan kemana-mana saja. Nah, yang terakhir komitmen ada, saya tidak mau cerai. Bagaimanapun saya tidak mau cerai. Tapi tidak ada kedekatan emosi, tidak ada gairah, ya hubungannya ya hanya sekedar kayaknya secara resmi suami istri, secara fungsional tidak harmonis, tidak ada. Karena itu hubungan ini ketika seseorang sudah menikah usia 1 sampai 1,5 tahun, 12 sampai 18 bulan, bagaimana kedua belah pihak ini semangat untuk bersatu. Semangat untuk bersatu ini adalah keinginan untuk apa? Memahami kelebihan dan kekurangannya. Tantangan apa? Mengikhlaskan dari sebagian diri kita untuk mengalah. Tanpa mengalah, yang satu menang-menangan, bisa bertahan 1,5 tahun, tapi meledak setiap saat. Jadi kedua belah pihak harus mengikhlaskan sebagian dari dirinya yang hilang. 2 sampai 3 tahun tahap bersarang, yaitu watak aslinya sudah mulai muncul, sehingga timbul problem-problem yang menghiasinya. Tantangannya adalah bagaimana cara mengelola perbedaan dan pertengkaran. Lah, bertengkar itu yang paling ideal. Jangan dinampakkan di depan anak-anak, karena menyebabkan anak-anak merendahkan kita. Bertengkarlah yang sehebat-hebatnya di kamar, sehingga tidak diketahui oleh anak-anak. Dan itu akan merusak hubungan relasi antara orang tua dengan anak. 3 sampai 4 tahun, tahap kebutuhan pribadi, berarti masing-masing egonya muncul. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa mengkompromikan dan mencari titik tengah, titik temu. Dan di 5 sampai 14 tahun ini mulai muncul wanita idaman lain, pria idaman lain, sehingga modal dasar yang dipersiapkan adalah saling menguatkan diri dengan komitmen, saling mulai melengkapi dalam seluruh kekurangan-kekurangan apapun. Tanpa itu, ini pun akan rentan dengan perceraian.
Padahal setelah bercerai itu yang enak ada kedua pihak, yang jadi korban adalah anak-anak. Broken home, anak nakal dan bermasalah, itu adalah anak yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya bercerai. Maka modal tantangan yang harus dipupuk adalah berbesar hati dan tidak saling mengungkung. Berarti memberikan ruang penghargaan, ruang menghormati, ruang memuliakan satu dengan yang lain. Dan tahap berikutnya, pernikahan berjalan 15-24 tahun. Ini tahap karena seluruhnya sudah dihadapi, udah mulai punya cucu, satu persatu, karena ada yang menikah di usia 20. Seringkali memunculkan, selalu menggampangkan, wis gampang, tapi kadang-kadang tidak mempedulikan. Maka di usia seperti ini, kita selaku suami pun belajar dan berusaha menjadi pendengar yang baik buat pasangannya. Karena itu sampai di rumah matikan HP. Berceritalah. Istri pun bercerita. Tapi yang sering karakter perempuan, lek suami sing salah kadang-kadang tambah di etrek-etrek. Kadang tambah di etrek-etrek. Saya sendiri secara pribadi merasakan itu. Lek saya punya masalah, cerita sama istri tambah disalahno. Akhirnya timbangannya gawe hati loro, luwih apik meneng. Padahal ketika istri punya masalah, cerita di kantornya, suami ini berusaha mencarikan solusi. Dan tahap yang terakhir, 25 tahun ke atas sudah jadi kakek dan nenek. Tantangannya adalah sabar menghadapi kematian. Karena bagaimanapun juga kita sudah mulai pensiun. Saat pensiun itu adalah obah butuh counterpain, butuh minyak penghangat, kena AC didik gerges, mlaku didik wis pegel, dengkule kelotekan, maka butuh sabar, saling mendampingi. 2011 saya pulang haji, kebetulan dari Masjid Agung. Sebelum subuh saya lihat kakek-kakek dan nenek-nenek berangkat ke masjid, saling bergandeng tangan. Saya sama istri, "Ma, mudah-mudahan kita seperti itu, Ma ya. Kita menjadi pasangan dunia akhirat dengan satu catatan, jaga perasaan Abi. Abi pun akan jaga perasaan Mama. Mudah-mudahan kita langsung seperti itu saat kita pensiun, kita bagaimana menghadapi kehidupan yang husnul khotimah." Karena bagaimanapun juga abghadul halal indallah at-thalaq. Perbuatan halal namun Allah sangat memurkai adalah perceraian. Kenapa? Karena perceraian itu menimbulkan masalah yang lebih banyak. Karena itu buat adik-adik yang belum menikah, jangan mencari jodoh seperti beli baju di toko. Dicoba, cocok, dibeli, kalau tidak cocok balikkan lagi. Tidak cocok balikkan lagi sampai beberapa baju. Kalau sebelum dibeli jangan dipakai dan jangan mau dipakai. Jaga kehormatannya, karena ketika sudah pernah berzina satu, ini akan menjadi piranti yang sangat berat ketika sudah menjalani. Pasti ketika berhubungan dengan istrinya atau berhubungan dengan suaminya, yang diingat adalah waktu dia berzina sama pacarnya dulu. Dan ini yang tidak akan bisa terhapus dari memorinya. Sekali lagi, ini yang tidak bisa terhapus dari memorinya. Dan khusus buat yang sudah punya suami dan punya istri. Yang punya istri yang sini apa yang sini? Khusus bagi yang sudah punya istri dan yang sudah punya suami, tidak ada pilihan. Jalankan, tetap setia pada pasangan masing-masing. Karena zina satu kali aja akan menghancurkan ibadahnya 80 tahun. Na'udzubillah summa, na'udzubillah. Sementara usia kita semakin hari semakin berkurang, mendekati ke liang kubur, dan mudah-mudahan kita dikasih 3 hal oleh Allah. Mudah-mudahan kita diberi hidup yang husnul khotimah, keluarga yang husnul khotimah, anak turun yang husnul khotimah. Jika kita salah, segera bertaubat, sehingga mudah-mudahan dikasih rizki taubat sebelum maut menjemput. Pilihan Dan jalankan, tetap setia
pada pasangan masing-masing. Karena zina satu kali aja akan menghancurkan ibadahnya 80 tahun. Na'udzubillah tsumma, na'udzubillah. Sementara usia kita semakin hari semakin berkurang, mendekati ke liang kubur, dan mudah-mudahan kita dikasih 3 hal oleh Allah. Mudah-mudahan kita diberi hidup yang husnul khotimah, keluarga yang husnul khotimah, anak turun yang husnul khotimah. Jika kita salah, segera bertobat. Sehingga mudah-mudahan dikasih rizki, taubat sebelum maut menjemput. Dan yang ketiga, mudah-mudahan tetap sabit qulubana ala dinik. Kiranya ini barangkali yang ada yang perlu didiskusikan, saya persilahkan. Belum 13, saya dari 2000 sampai 2015 itu interaksi di KUA. Jadi ketemu dengan berbagai macam pasangan yang berselisih dan sebagainya. Jadi ternyata istikharah Jawa itu ada cocoknya. Sehingga perlu dipandu dengan tanggal pernikahannya itu. Lah, makanya kalau kemudian kepingin ini misalkan ada problem begitu ya, kepingin ada problem, maka diurai satu persatu. Masalahnya apa begitu? Di masalahnya apa? Lah, di masalah di problem perlu diidentifikasi. Perlu diidentifikasi. Jawaban saya tadi, kalau jenengan tajudud nikah enggak apa-apa. Lah, kalau nanti mau tajudud nikah lagi, kita cari hari yang bagus. Karena hari yang bagus itu kalau ketemunya lima, lima ya, sandang, pangan, papan, loro, pati. Lek ketemu papat, loro terus itu berarti energi itu sudah energi yang terbangun. Energi yang terbangun itu energi yang negatif. Nah, saya membayangkan energi kehidupan ya seperti unsur kimiawi ini. Mbak, air ini merupakan paduan senyawa apa, Mbak? Hidrogen dan oksigen. Tapi komposisinya harus pas. Hidrogennya 2, hidrogennya 2, oksigennya 1. Tapi kalau kemudian hidrogennya 1, oksigennya 3, jadi racun. Apalagi ditambah karbon atau sulfur. Air keras itu adalah gabungan antara oksigen, hidrogen, dan sulfur. H2SO4. H2SO4 jadinya air keras itu. Hidrogennya 2, sulfurnya 4, O-nya 1. Jadi air ditambah sulfat itu sudah jadi air keras. Artinya apa? Setiap orang ini dijadikan azwaja, an khalaqal lakum azwaja, berpasang-pasangan. Tapi pasangan itu, misalkan Mbak siapa ini yang sedang gigit kue? Mbak Carla, Mbak Mbak Tara, Mbak Lara. Yang sampingnya Mbak siapa? Tiara. Seorang laki-laki mungkin cocok dengan Mbak Lara, tapi tidak cocok dengan Mbak Tiara karena ada unsur sifat yang berbeda. Unsur sifat yang berbeda. Mungkin dengan Mbak Lara tidak langgeng, tapi dengan Mbak Tiara langgeng, sehidup semati. Karena memang dari sisi karakter unsurnya berbeda-beda. Karena itu rahasia kenapa selera seseorang antara satu dengan lain berbeda. Kalau sama, rusak ini dunia. Misalkan ada seorang perempuan dicintai orang 1000, akan rela berdarah-darah untuk memperebutkan satu perempuan yang dicintai itu. Nah, inilah rahasia kenapa. Dan ini unsur istikharah Jawa itu memang penting dan bisa dijadikan rujukan. Bukan mistik, bukan mitos, tapi ini adalah menyatukan unsur-unsur itu. Kalau lebih ingin srek lagi istikharah dengan sholat. Dan alhamdulillah beberapa kali yang sempat konsultasi di rumah maupun di kantor,
dengan rumus-rumus seperti itu, kemudian kita selesaikan dengan tajdidun nikah. Setelah tajdidun nikah kita buat namanya MOU. MOU. Nah, nikah pun butuh MOU loh. Ada MOU ditulis, dimasukkan figura. Ternyata setiap terjadi sesuatu, suruh baca. Ditulis besar di figura di kamar tidurnya. Itu ternyata menjadi obat juga. Bisa jadi obat juga. Bahwa menikah itu memang menyatukan dua jiwa yang berbeda, sehingga butuh untuk apa? Menekan egonya sendiri ini perlu ditekan dalam rangka apa? Memberikan kebahagiaan buat yang lain. Maka kalau kita punya istri yang cerewet, rumusnya jangan dibalas dengan amarah, tapi dibalas dengan diam. Diam kita itu nanti kalau kemudian dengan diam kita itu memberi jera, maka kemudian dengan diam itu akan menjadi obat. Tapi kalau ketemu jadi KDRT. Kemudian kalau ketemu suami yang pelit, obatnya apa? Nggak usah dimasak no. Sehingga ada imbangan-imbangan. Tentu itu butuh jiwa yang besar. Doa saya, mudah-mudahan rumah tangga Pak Eko sakinah mawaddah warahmah, kesulitan apapun itu adalah ujian, semakin tinggi gelombang yang menerpa, itu menunjukkan semakin kokoh rumah tangga. Dengan satu catatan, bangun jiwa yang besar. Dan satu hal, ini sekedar sekedar apa ya? Sekedar saya cerita saja bahwa terus terang saya menikah itu tidak melalui pacaran. Padahal ketika saya jadi mahasiswa, karena saya ini juga termasuk salah satu ketua ormas juga, ketua PMII, kemudian waktu KKN itu saya koordinator kecamatan, jadi dengan sekian ratus mahasiswa, tentu saya tahu bahwa ada mahasiswa yang sayang, yang yang perhatian dengan saya merasakan banyak banget. Tapi saya di rumah itu sudah ada yang saya kader ini calon istri saya. Sehingga kemana-mana tidak tergiur dengan siapapun. Tapi belum terungkap dengan kata-kata. Di pihak yang saya kader ini juga berkali-kali ke rumah saya dan membantu kesulitan saya dan sebagainya. Tapi belum ada ikatan. Satu ketika saya guyon sama teman. Waktu itu saya sudah punya usaha jual beli perhiasan emas. Teman saya bilang, Mas, wis kerja ngono, kapan nikah? Saya langsung ngomong gini, kelihatannya punya Bahan ini Pak. Di Pak Ustadz menyampaikan mengenai eh, segitiga tadi Pak ya. Ada komitmen, kedekatan emosi dan gairah ya. Nah ini eh, bila terjadi di suatu keluarga atau suami istri lah isinya. Terus ini ternyata dia di perjalanan hubungannya itu eh, mungkin ke komitmen Pak ya, ke komitmennya. Tapi penyebab utamanya adalah mohon maaf ini pihak istri gitu. Komitmennya kurang dia. Istilahnya dia eh, tidak berkomitmen. Nanti Pak Ustaz menjelaskan sendiri lah tidak berkomitmen. Eh, Sebenarnya dari pihak laki-laki mungkin maunya komitmen, tapi kan tidak ketemu Pak. Jadi tidak ada komitmen kan gitu. Dan kita sebagai seorang laki-laki kan ya sebagai kepala keluarga laki-laki yang ini benar-benar laki-laki Pak. Ini kan karena kita dinaskan sebagai kepala keluarga kan harus membuat keputusan ketika tidak ada komitmen dan itu bersumber dari pasangan kita. Sangat gitu. Nah, ini eh,
baiknya bagaimana Pak ke depannya? Apakah eh, misalkan titik temunya sudah tidak terjadi nih Pak, dan tadi ya dengan garis bawah bahwa ini kita sebagai seorang laki-laki nih harus punya mohon maaf harga diri kan gitu. Langkah terbaik apa itu Pak? Mohon izin dan kalau itu em, mohon izin pengalaman Bapak sebagai Ustadz maupun di mungkin di Kementerian Agama apa yang harus dilakukan? Mungkin itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus. Makanya ini buat adik-adik ya yang belum menikah ya. Saya tanya sama adik-adik, menikah untuk selamanya atau menikah 1 tahun, 2 tahun? Eh? Menikah untuk selamanya. Kalau adik-adik ingin menikah untuk selamanya, jangan terpesona dengan penampakan lahir semata. Karena laki-laki ingin menggait hati perempuan itu akan menampakkan dengan berbagai macam performa. Saya punya tetangga yang terakhir meninggal, yang perempuan, dan ada kekecewaan pada pihak perempuan. Ternyata ketika apel tidak sama dengan ketika jadi suaminya. Akhirnya yang perempuan selingkuh, perselingkuhan itu akhirnya berujung pada kecelakaan setelah habis selingkuh. Dan ciri kalau kecelakaan selingkuh yang terpelipis itu adalah antara lutut dan pusar, berarti dia pernah berzina. Jadi kalau ada orang kecelakaan di jalan, tapi tidak semua loh ya, tidak semua. Tapi kebetulan habis selingkuh itu jatuh kecelakaan, ini kepelipis truk hancur. Jadi menikah itu untuk selamanya. Artinya apa? Komitmen itu penting. Komitmen itu memegang prinsip. Kalau suami memegang prinsip sebagai suami, kalau perempuan memegang prinsip sebagai seorang perempuan, dan ini dijaga. Kepercayaan dijaga. Menjaga kepercayaan, menjaga tanggung jawab sebagai istri, menjaga tanggung jawab sebagai suami, ini adalah komitmen. Mempertahankan keluarga, ini adalah komitmen. Namun ketika komitmen itu telah dilanggar, tinggal mencari seberapa besar pelanggaran atas komitmen itu. Saya pernah menemukan begini, ada perempuan tidak terima suaminya menikah lagi secara siri. Yang kemudian setelah itu perempuan ini mengajukan gugat cerai. Bercerailah. Setelah bercerai ternyata antara jadi duda dengan jadi janda, itu ternyata enak jadi duda. Kalau duda itu botolnya bisa kemana-mana dan tidak diketahui orang. Tapi kalau jadi janda, gak enak. Kumpul podo rondon lo, persatuan rondo-rondo. Ada janda macak sedikit lo, janda genit. Masih muda, janda kembang. Masih remaja, ada jamur, janda usia remaja, dan sebagainya. Gak enak jadi janda. Akhirnya, karena gak enak jadi janda, kurang lebih jadi menjanda 1 atau 2 tahun. Akhirnya apa? Menikah lagi. Ternyata setelah menikah jadi istri kedua. Pertanyaannya, kenapa tidak mempertahankan rumah tangga sebelumnya? Sama-sama. Cuma bedanya yang pertama, istri pertama, suaminya menikah lagi, punya adik. Adik apa? Adik madu. Begitu menikah lagi, dia jadi istri muda. Ini juga pernah dinampakkan oleh tokoh kita kan. Ada tokoh, setelah itu apa itu? Setelah itu menikah kemudian rujuk lagi. Yang pertama jadi istri pertama, begitu rujuk lagi jadi istri kedua, tetap tidak bertahan dengan perceraian. Karena memang bagaimanapun juga, jangankan kita, Nabi Ibrahim pun ketika menikahi Hajar, ini pun Siti Saroh itu cemburunya luar biasa. Di dalam kitab Qomus
Qisasul Anbiya, sampai-sampai ketika Hajar itu sudah punya anak, hamil, hamil gitu, Siti Sarah bilang, jauhkan Hajar dari pandanganku sampai aku tidak pernah lihat lagi. Padahal itu istri Nabi yang dapat julukan Khalilullah, apalagi kita. Nah, maka pada ini jawaban saya adalah perlu dilihat seberapa jauh dan dalam pelanggaran atas komitmen itu. Jika komitmen itu tidak fatal, maka lapangkan dada untuk memaafkan kesalahan istri. Sekali lagi, lapangkan dada untuk memaafkan kesalahan istri. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan secara fikih misalkan begini. Kita panjenengan tugas di sini. Di mana ini? Di BPMHKP Surabaya sini. Kemudian istri ada di Banyuwangi. Diperkirakan antara Banyuwangi, Surabaya berapa kali pulang ke Banyuwangi dan kemudian istri hamil. Setelah dihitung, lah iya, saya ini ndak hubungan badan sama istri itu sudah 6 bulan. 6 bulan. Tapi kemudian ini saya rasa dengan anak pertama, ini saya ndak pernah hubungan ini selama 6 bulan. Tapi ini anak saya 5 bulan kok sudah lahir. 5 bulan sudah lahir. Anak siapa ini? Jelas secara biologis bukan anaknya. Tapi secara fikih hukum itu anak laki-laki. Anak suaminya, bukan anak laki-laki yang menghamili. Jadi walaupun tidak ikut membuahi, selama perempuan itu belum dicerai, masih anak suaminya. Nah, makanya kalau kemudian ketika terjadi aib, maka selesaikanlah aib itu dengan baik-baik. Makanya uzawwijuka ala ma amarallahu, uzawwijuka ketika ijab kabul itu loh. Uzawwijuka, aku nikahkan kamu ala ma amarallah, atas dasar perintah Allah. Untuk apa? Bihi min imsakim bima'ruf, untuk menahan diri dengan baik. Artinya, pertahankanlah rumah tangga ini dengan baik-baik. Bima'ruf. Kata ma'ruf itu adalah sesuai dengan adat istiadat. Au tasrihim biihsan, atau berpisah dengan baik-baik pula. Kalau ma'ruf itu baik sesuai dengan ukuran adat istiadat. Kalau ihsan itu adalah dengan akhlak. Au tasrihim biihsan, atau berpisah dengan ihsan, dengan tetap mengedepankan akhlak. Baru angkah tuka wazawwajutuka, aku nikahkan engkau, aku kawinkan engkau dengan seorang perempuan yang telah engkau pilih, yang namanya ini dengan mahar ini. Nah, maka di dalam akdu nikah itu sudah ada dua, tetap bertahan sesuai dengan ukuran adat istiadat yang ada, sehingga tetap bisa membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jika ternyata kemudian tidak bisa dipertahankan untuk membuat rumah tangga ini sakinah mawaddah warahmah, berpisahlah dengan baik-baik. Tapi ketika berpisah harus berpikir lebih dalam lagi, karena efek dari sebuah perceraian itu rentetannya banyak. Kalau istri ada bekas istri, kalau suami ada bekas suami, tapi tidak pernah ada bekas anak. Yang jadi korban itu anak. Karena ini bagaimana kita merawat itu adalah tetap komunikasi. Makanya ketika api masih kecil, jangan biarkan api itu membesar. Kalau api itu sudah membesar, sulit untuk dipadamkan dan dikendalikan. Jika terjadi masalah sekecil apapun, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan itu akan menggelinding seperti bola salju. Segera selesaikan masalah sekecil apapun. Dan yang paling efektif, sampaikan ketika ML. Jangan ketika dalam panas-panasnya. Makanya ini, Ummu Salamah,
Suatu ketika anaknya meninggal. Suaminya pesen, jagalah anakku baik-baik. Jagalah anakku baik-baik. Udah tinggal pergi, lama enggak pulang. Anaknya meninggal dan sudah dikuburkan. Tapi begitu suaminya datang, tidak dikabarkan anaknya meninggal. Dilayani makan. Makan jasmani rohani. Jasmani, makanan jasmani disediakan. Terakhir makanan rohani. Setelah selesai makanan rohani, Ummu Salamah ini bilang, Bi, andaikan kita dikasih dititipi sesuatu oleh orang yang titip, kemudian orang titip itu ngambil titipannya lagi, gimana pendapat Abi? Jawabannya suaminya, yo kasihkan wong bukan milik kita. Kasihkan itu bukan milik kita. Betul. Ikhlas. Ikhlas, wong bukan milik kita kok. Begitu pula, Bi, Allah sudah menitipkan anak pada kita. Tapi Allah sudah mengambil lagi. Mau marah gak jadi. Akhirnya mengadu pada Rasulullah. Mengadu pada Rasulullah. Diadukan pada Rasulullah. Mengadu pada Rasulullah. Saat mengadu itulah yang kemudian Rasulullah malah mendoakan, mudah-mudahan engkau dapat ganti dengan anak yang barokah. Pulanglah. Setelah itu pulang, hubungan badan, hamil. Inilah yang kemudian menjadi salah satu sahabat Rasulullah yang hebat. Artinya, di balik segala sesuatu yang nampak oleh logika, sesuatu yang sangat menyakitkan, tapi ambil hikmah di balik logika itu, karena sesungguhnya apa yang nampak oleh akal kita belum tentu sama dengan fakta yang akan terjadi. Karena itu, jikalau mampu dipertahankan, pertahankan dan ambil hikmahnya. Jikalau ternyata tidak, autas rihim beesan, berpisahlah dengan baik-baik. Jangan sampai kemudian diudal di media sosial. Belum bercerai, sudah diudal kemana-mana. Di ember-emberi. Saya kira itu barangkali ada lagi. Bisa ditambah 5 menit, barangkali masih ada. Kalau enggak, gimana? Barangkali ada di Zoom. Yang di Zoom, Mas Arum, monggo yang di Zoom kesempatannya, monggo. Cukup, Pak. Terima kasih. Dimasukkan di mic ya, enggak kedengaran. Monggo. Mas Arum mungkin ada pertanyaan. Tidak ada, Mbak. Terima kasih. Cukup. Mungkin di Zoom ada yang mau bertanya. Mas Sugiarto atau istri? Ini kayaknya sudah cukup Pak Ustadz. Mungkin ini sebelum nanti kami mohon berkenan untuk memimpin doa sebagai penutup agar acara ini semakin berkah buat kita. Ini terakhir mungkin ini tadi ada bisikan dari adik-adik juga Pak yang mahasiswa ini biar tidak salah pilih gitu ya. Atau kami yang sedang belajar ini berproses karena perjalanan kami masih panjang, mungkin ada amalan doa Pak yang bisa kita amalkan dan istiqomahkan sebagai upaya bagaimana ke depannya kita dapat menjaga rumah tangga ini menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan barokah. Juga teman-teman ini adik-adik ini mungkin nanti sebagai juga bekal agar nanti pada saat mendapatkan jodoh yang memang jodoh yang bisa membawa keluarga sakinah. Mungkin itu Pak, dan kami persilahkan juga untuk menutup doa. Terima kasih disampaikan. Nggih.
Nggih. Monggo. Nggih. Saya menyampaikan, Pak, kalau saya menikah taaruf saja. Apa yang wajib dilakukan oleh orang tua seperti kami ini dengan permintaan anak seperti itu? Ta'aruf saja. Ya, Bagus, saya dukung. Jadi ta'aruf, setelah ta'aruf, istikharah. istiqoroh Pak. Insya Allah saya bisa bantu untuk istikharah. Oh, Nggak apa-apa. gitu aja. Terima kasih. Ta'aruf, istikharah. Nanti saya pakai istikharah 4 cara. Yang pertama akan saya hitung wetonnya. Oh, iya. Yang kedua saya hitung namanya. Yang ketiga saya bukakan Al-Quran. Dan yang keempat sholat. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan itu jodoh dunia Amin, akhirat. amin ya Rabbal Alamin. Buat Terima kasih. putri Pak Eko. Matur nuwun, Pak. Insya Allah nanti saya Ya, terima kasih. bantu. Mohon maaf atas luangnya waktu. Terima kasih, Pak. Ya. Ini di dalam Al-Quran Allah ngasih panduan. Bacalah Robbana habalana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama setiap selesai sholat. Tambah Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin. Tambah Robbana habalana Robbana habalana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun itu Robbana habalana dzurriyyatan thayyibah. Robbana habalana Robbana habalana dzurriyyatan thayyibah. Itu. Yang paling banyak Robbana habalana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama 7 kali. Minimal 1 kali ya. Itu dibaca terus-menerus, insya Allah nanti akan dipertemukan yang terbaik. Satu hal bagi perempuan ibarat sarang. Sarang itu siap menerima burung untuk bersarang, tapi sarang hanya satu, punya hak untuk menolak. Yang kedua, walaupun laki-laki bisa bersarang di banyak sarang, tapi laki-laki punya hak untuk memilih sarang mana yang akan dijadikan pijakannya. Dan itu menunjukkan ada kesetaraan relasi. Sekali lagi, ada kesetaraan relasi. Karena itu mudah-mudahan dengan sedikit ini, Allah membimbing kita di jalan yang benar, jalan yang Allah ridhai. Mudah-mudahan Allah betul-betul menganugerahkan kita, memberikan kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Saya kira itu, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallaafu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sangat kami haturkan pada Pak Ustadz. Begitu banyak ilmu dan pelajaran berharga yang kita dapatkan di majelis ini sebagai upaya untuk merefresh diri, menjalani kehidupan ke depan. Ada hal yang kita garis bawahi bahwa dari yang kita dengarkan bersama bahwa dunia ini adalah makhrajatul akhirah. Untuk itu dalam menjalani hidup, terutama dalam pernikahan, senantiasa kita selalu melibatkan Allah Subhanahu wa taala dan menerapkan konsep tauhid, yaitu dengan memupuk pernikahan dengan rasa cinta kasih dan memposisikan relasi yang seimbang antara suami dan istri. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini, kita mampu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan selesai sudah acara kita pada hari ini. Sebelumnya kita tutup dengan membaca Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita meninggalkan ruangan